Pemirsa, viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nah, dari dana desa itu 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, dan Dim di situ, Kejari di situ. Penggunaannya tuh penggunaan untuk pilpres, operasional mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tahu-tahu lah senior kan. Dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Halo semua, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengaruh pengarahan kepala desa atau kades pada perolehan suara Prabowo dan Gibran dalam pemilihan terbaru. Seperti kita lihat bahwa Quickcount dan Realcount KPU mengunggulkan pasangan ini. Ada apa sebenarnya? Nah, dengan kontroversi yang muncul seputar praktek politik di tingkat desa, tentu penting bagi kita untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap hasil pemilihan. Jadi mari kita selami lebih lanjut. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan pahami bersama, bahwa kehadiran kepala desa, aparat desa tentu sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, yang pertama adalah peran kepala desa dalam pemilihan. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal, kepala desa seringkali dianggap memiliki peran penting dalam mengarahkan preferensi pemilih di desa-desa. Mereka dapat menggunakan otoritas mereka untuk mempengaruhi opini politik dan preferensi pemilih. Itu nyata. BLT, bansos, ya dana desa, itu bisa menjadi bahan untuk mempengaruhi orang-orang. Seperti yang sudah ada sekarang, bahwa ternyata di antara mereka memang diarahkan dan diintimidasi, bahkan ditakut-takuti. Yang kedua adalah analisis data pemilu terbaru. Berbagai analisis data telah dilakukan untuk melihat apakah pengarahan dari kepala desa memiliki dampak pada perolehan suara Prabowo dan Gibran dalam pemilihan terbaru. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang menarik tentang dinamika politik di tingkat lokal. Seperti dari hasil sementara data pemilu, sungguh mengejutkan bahwa perolehan Prabowo Gibran ini unggul di mana-mana. Ya, kok bisa seperti itu? Tentu kalau nggak diarahkan tidak mungkin. Di mana mereka tidak semuanya akan bisa mengakses media sosial, televisi atau TikTok, ya, atau Twitter atau Instagram. Tentu mereka mendapatkan sesuatu pengarahan dari orang-orang di sekitar aparat desa itu. Nah, apakah pengarahan itu benar atau tidak, ya kita tidak tahu. Tapi yang punya akses terhadap masyarakat di tingkat desa, ya kepala desa. Tentu ini akan mempengaruhi data. Dan hasilnya bisa kita lihat. Nah, ketiga adalah pengaruh kades pada suara Prabowo. Beberapa studi menunjukkan bahwa di beberapa daerah, kepala desa yang mendukung Prabowo dapat memberikan dampak positif terhadap perolehan suara calon tersebut.
Tentu dengan menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka, Kades dapat membantu memobilisasi basis pendukung. Sebenarnya kalau tidak ada politik uang atau ditakut-takuti, ya kalau memilih paslon ini, bansos dihentikan, BLT dihentikan, PKH dihentikan, mungkin saja masyarakat akan tetap fair dalam menilai dan memilih sesuai hati nurani. Tapi kalau sudah diarahkan ya memang susah. Dan itu sudah banyak bukti, ungkapan dari masyarakat. Bagaimana proses mereka bisa memilih 02? Nah, tentu ini kan juga mobilisasi. Ya, karena wilayah tersebut mungkin adalah kandang banteng atau pendukung 03, maka ya bisa saja ada tukar-menukar suara dengan uang. Dan itu juga banyak kok bukti di lapangan. Artinya memang situasi ini terkait dugaan ada dan terjadi. Kemudian Kemudian keempat, dampak pengarahan pada suara Gibran. Di sisi lain, dalam kasus Gibran ini, pengarahan Kades juga dapat mempengaruhi perolehan suara. Namun, karena konteks politik dan sosial yang berbeda di setiap daerah, dampaknya mungkin bervariasi, tergantung dari faktor-faktor lokal. Bisa dilihat bahwa ada pengakuan dari tim SES 02 bahwa sebanyak 30 orang kepala ada desa dari arahan Gubernur ke Kabupaten sana. Maluku Tengah terancam di penjara Pileg, karena terindikasi melakukan boleh pelanggaran pemilu PDIP. 2024. Puluhan kades diduga Presiden, melanggar pasal 280 sekarang Jokowi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Anak Jokowi, Mereka Gibran, menghadiri pertemuan jadi dan menyatakan cawapres dukungan terhadap Prabowo. paslon 02 Maka saat logikanya melakukan pilih kampanye di Prabowo. Kota Ini kan Ambon. Dalam pasal ya jelas 280 pengarahan. kedua, Dan itu disebutkan terjadi bahwa secara perangkat desa masif termasuk di dalam pihak yang dilarang perkampungan di diikutsertakan Solo, oleh katanya pelaksana tim dan atau tim sesnya. kampanye dalam kegiatan Dan kampanye itu pemilu. ada videonya. Selain tidak boleh diikutsertakan Nah, dalam di kampanye, TikTok ya. perangkat desa, Jadi sebagaimana nyata, dijelaskan ini nyata dalam ayat sekali 3, bahwa memang ada dilarang pengaruh. menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Nah, kemudian Terkait 5, hal ini, Bawaslu setempat sedang melakukan implikasi pendalaman terkait keterlibatan dan kepala desa pertanyaan. dan apabila terbukti bersalah ancaman hukumannya Tentu adalah 2 diskusikan tahun penjara. implikasi Karena hal politik ini, dari Bawaslu temuan berpesan ini kepada dalam seluruh konteks aparatur negara demokrasi agar bersikap lokal. netral dalam kontestasi Apakah pemilu 2024. pengarahan Kades dapat dianggap sebagai praktek demokratis yang sehat? Ataukah ini merupakan indikasi dari kelemahan dalam sistem politik? Tentu yang kelima ini kita harus bisa. Ada orang, ketika seseorang mengarahkan sesuatu untuk memilih, dan itu posisinya aparat desa, Kades, yang katanya harus netral, ya tentu ini mempunyai implikasi politik. Tetapi kalau orang awam kemudian mengarahkan orang lain untuk memilih ini, seperti ini gagasannya, nah itu tentu tidak ada. Tapi ketika seorang aparat, ASN, Polri, TNI mengarahkan pilihan ke seseorang, ya tentu itu kan ada praktek demokratis yang tidak sehat. Ya, apalagi dia memang ada kekuatan penguasa atau dia memang ada upaya atau kekuatan untuk mempengaruhi. Kalau tidak memilih dia, maka nah ini sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada, ya parah sekali, dan itulah kenyataan di lapangan. Jadi demokrasi kita ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan yang terparah adalah begitu terbukanya praktek politik uang, jual beli suara, yang tertinggi itulah yang dipilih. Jadi bukan suara hati, bukan ide dan gagasan lagi, itu kenyataan. Ya, kalau banyak baca berita atau sering tanya, pasti mereka juga akan mengungkapkan yang dipilih adalah yang uangnya terbesar. Padahal kalaupun misalnya ya kasih hadiah karena sudah milih saya kasih, tentu tidak akan menerima yang lain. Tapi ini kan sudah diperjualkan suara itu sebenarnya. Nah itulah sekarang ini memang seperti itu. Kemudian penutup,
Demikianlah pembahasan kita tentang pengaruh pengarahan kepala desa pada perolehan suara Prabowo dan Gibran dalam pemilihan terbaru ini. Ini adalah topik yang kompleks dan penting untuk diperhatikan dalam analisis politik lokal. Terima kasih telah menonton dan jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.